Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Ya, kali ini aku akan berbagi kepada kalian semua tentang bagaimana caranya uji regresi berganda sederhana di dalam SPSS. Ya, langsung saja teman-teman, saya sudah menyediakan beberapa informasi mengenai uji ini. Langsung kita tuju kepada lembar Excel yang sudah aku sediakan. Ya, di sini seperti yang teman-teman lihat bahwa ada 4 sheet yang nanti akan kita pelajari bersama, yaitu apa itu regresi berganda, kemudian aku sudah sediakan contoh datanya, kemudian hipotesisnya dan interpretasinya. Ya, jadi tidak hanya menggunakan SPSS-nya saja, tetapi kita coba melihat dan coba menyimpulkan nanti hasil dari output SPSS-nya. Nah, kalau kalian lihat teman-teman di layar ini, uji regresi berganda itu dapat kita pahami adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Nah, kemudian analisis regresi dan korelasi mempunyai hubungan yang erat dengan variabel lain. Maka peneliti patut menduga bahwa suatu variabel bisa digunakan untuk memprediksi variabel lainnya. Seperti itu. Dan tujuan daripada uji regresi ataupun uji korelasi yaitu kita ingin melihat apakah ada hubungan dan sebesar apa hubungan ketika memang ujinya mengatakan ada signifikan, seperti itu. Nah, misalnya teman-teman ingin membuat penelitian. Di sini aku sediakan satu buah contoh penelitian, yaitu dengan dua variabel. Ya, variabel X adalah variabel kepemimpinan, kemudian variabel Y adalah motivasi kerja. Nah, kepemimpinan ini merupakan variabel yang independen, kemudian motivasi kerja adalah variabel yang dependen. Nah, respondennya saya jadikan 10 orang ya di sini teman-teman. Kemudian di setiap variabel X dan Y-nya itu sudah ada total dari ataupun skor ya. Bisa kita sebut skor dari hasil kuesionernya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman kita ingin juga melihat ya apakah ada hubungan antara kepemimpinan seseorang atau kepemimpinan di perusahaan dengan motivasi kerja karyawannya, seperti itu, atau tidak ada hubungannya seperti. Nah, itu kita bisa lihat di hipotesis ini ya. Berdasarkan variabel itu teman-teman kita bisa membuat hipotesis H0-nya tidak ada hubungan signifikan antara kepemimpinan dengan motivasi kerja karyawan ya. Kemudian ada hubungan signifikan antara kepemimpinan dengan motivasi kerja karyawan ya. Jadi ketentuannya kalian bisa lihat di paling bawah ini bahwa jika signifikan ya lebih kecil alfa 0,05 maka H0 ditolak, H1 diterima. Ya, kemudian jika signifikan lebih besar alfa 0,05 maka H0 diterima, H1 ditolak, seperti itu. Nah, dari mana 0,05 ini? Nah, biasanya teman-teman ketika mau uji statistik ada yang namanya standard of error atau minimal errornya berapa, seperti itu. Nah, kalau ini berarti 5%, kita ubah menjadi di desimal berarti 0,05, seperti itu teman-teman. Nah, kalau kalian mau buat 10 juga bisa ya, dengan artian 10% tingkat dari kesalahan, tetapi itu jarang digunakan, lebih sering 0,05. Nah, tentunya kalau kita ingin membuat ya ataupun menguji di dalam SPSS, jangan lupa teman-teman entrikan contoh data ini ke dalam SPSS kalian. Ya, di sini aku sudah sediakan entry datanya. Nah, cukup sederhana teman-teman, tinggal kalian bisa lihat di variabel view ini ada nama, kalian ketikkan kepemimpinan, kemudian kalian ketik juga motivasi kerja ya. Dan ini bisa kalian gunakan atau pelajari lagi di video sebelumnya. Aku sudah share kepada teman-teman itu bagaimana cara entry data di dalam SPSS. Nah, kemudian di data view-nya ini adalah hasil dari kuesioner kita ataupun yang di Excel tadi
teman-teman tinggal copy paste saja ke dalam SPSS ini. Nah, kemudian untuk uji regresi berganda sederhananya, teman-teman bisa pilih analyze, ya, kemudian kalian bisa pilih regression, ya, kemudian kalian pilih linear, ya, ini kalian bisa pilih linear. Kemudian seperti yang aku sampaikan tadi, variabel dependennya adalah motivasi kerja. Kalian klik, kemudian masukkan ke dalam tabel ataupun kotak dependen ini, ya. Kemudian kepemimpinan kalian pilih independen. Kemudian kita klik OK, teman-teman. Nah, kalau kalian mau uji statistiknya apa saja, boleh kalian pilih di sini. Ada R-squared change, descriptive part. Tapi kalau kita cukup estimate dan modified saja terlebih dahulu. Nah, kita coba teman-teman, klik OK. Maka akan dihasilkan beberapa tabel. Di sini ada variable entered, ada model summary, ya, kemudian ada ANOVA dan ada coefficient, ya. Kalian bisa kopikan ini, ya, ke dalam Word ataupun Excel kalian, ya, dengan copy spesial, ya. Aku lebih sering menggunakan copy spesial, teman-teman, dengan klik image saja. Nah, kemudian kalian hanya fokus kepada coefficient dan tabel ANOVA ini saja, karena itu nanti akan kita gunakan untuk menarik kesimpulan bagaimana data kita apakah signifikan atau tidak. Ya, kembali kita ke Excel, teman-teman. Aku sudah kopikan ini, ya. Di Excel ini interpretasinya kita coba melihat data koefisiennya dari output SPSS tadi. Nah, di samping ini aku sudah buatkan interpretasinya. Jika variabel kepemimpinan, teman-teman, naik satu satuan, maka variabel motivasi kerja karyawan dapat diprediksikan meningkat sebesar 0,539 atau 54%. Nah, ini dia, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat koefisien kepemimpinan ini 0,539 atau kalau kita genapkan 54% pada konstanta 27,974. Nah, seperti itu. Jadi kalau data kita kalau nilai dari kepemimpinan ini baik, ya, ataupun lebih tinggi, maka otomatis motivasi kerja karyawan juga akan semakin baik juga, seperti itu. Kemudian untuk uji signifikannya, kalian tinggal pilih ataupun kopikan tadi yang namanya tabel ANOVA ini. Ya, di sini teman-teman uji regresi dengan melihat nilai F. Ya, nilai F ini. Kemudian dan nilai signifikannya berdasarkan output SPSS yang sudah kita coba buatkan tadi. Nah, nilai F sebesar 18,575 dengan nilai signifikan 0,03. Yang ini, teman-teman. 0,003 ini, ya. Kalau kita bisa lihat itu lebih kecil dari 0,05. Ya, 0,05. Nah, maka tolak H0, ya, terima H1. Kita lihat di hipotesis ini tolak H0, berarti yang ditolak H0 ini berarti yang diterima H1, dengan kesimpulan ada hubungan signifikan antara kepemimpinan dengan motivasi kerja karyawan, seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman caranya, cukup sederhana, tergantung kita memang memahaminya dari uji regresi yang sudah kita buatkan di SPSS. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa aku share kali ini. Terima kasih sudah ke channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat.